Tahu nggak sih? Ternyata sinyal 2G yang dulu pernah jadi penyelamat komunikasi di masa awal handphone, sekarang justru bisa jadi ancaman buat keamanan kamu. Yap, baru-baru ini Google kasih peringatan keras. Buat pengguna HP Android, jangan pernah connect ke jaringan 2G kalau nggak mau data dan privasi kamu bocor diam-diam. Tapi kenapa sih 2G yang dulu kita andalin buat nelpon dan SMS-an bisa jadi bahaya sekarang? Yuk kita bahas tuntas. Dulu, 2G adalah generasi jaringan seluler yang paling populer. Zaman awal 2000-an, semua ponsel masih pakai 2G buat kirim SMS, nelpon, bahkan browsing dengan kecepatan siput di GPRS atau Edge. Tapi sekarang, dunia udah berkembang jauh. Kita punya 4G, bahkan 5G, dengan kecepatan dan keamanan yang jauh lebih baik. Masalahnya, sinyal 2G masih aktif di banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa operator masih pertahankan jaringan ini demi perangkat lama, seperti ponsel jadul dan perangkat IoT. Nah, disinilah bahayanya mulai muncul. Karena sistem 2G ini dibangun di era ketika keamanan digital belum jadi prioritas. Jadi bisa dibilang dari sananya aja udah bocor. Bayangin, 2G itu kayak rumah yang pintunya masih pakai kunci besi tahun 90-an. Gampang banget dibobol. Secara teknis, 2G itu punya enkripsi yang lemah, bahkan kadang tanpa enkripsi sama sekali. Artinya, data yang lewat seperti SMS, panggilan, bahkan identitas perangkat kamu bisa dengan mudah disadap. Yang lebih parah, ada teknik yang disebut fake cell tower atau stingray. Penjahat bisa bikin menara sinyal palsu, pura-pura jadi operator, dan memaksa HP kamu turun ke 2G. Begitu tersambung, semua data kamu bisa mereka lihat dan rekam. Dari situ, mereka bisa kirim SMS palsu seolah-olah dari bank, nyolong kode OTP, atau bahkan pantau lokasi kamu. Serem kan? Nah, makanya Google mulai bertindak. Sejak Android 12, mereka udah kasih fitur buat mematikan koneksi 2G secara manual. Kamu bisa cek di pengaturan jaringan, cari opsi allow 2G atau izinkan 2G. Kalau ketemu, langsung nonaktifkan. Tapi nggak berhenti di situ. Di Android 16, Google bakal tingkatin lagi perlindungannya lewat fitur Mobile Network Security. Fitur ini bisa kasih peringatan otomatis kalau HP kamu tersambung ke jaringan yang nggak terenkripsi atau mencurigakan. Selain itu, ada opsi Advanced Protection yang bisa blok koneksi 2G secara menyeluruh, kecuali buat panggilan darurat. Tapi fitur ini baru bisa jalan di ponsel yang punya hardware tertentu, namanya Radio Hall 3.0. Jadi nggak semua ponsel bisa dapat perlindungan penuh, terutama HP yang udah lawas. Mungkin kamu mikir, aku nggak pernah pakai 2G, toh sinyalnya udah 4G kok. Tapi faktanya banyak ponsel bisa otomatis turun ke 2G kalau jaringan di daerah kamu lemah. Dan disitulah celahnya. Begitu HP kamu turun ke 2G, hacker bisa langsung masuk tanpa kamu sadari. Banyak kasus di mana orang kehilangan saldo e-wallet atau kena hack WhatsApp gara-gara kode OTP mereka disadap lewat SMS. Dan serangan kayak gini jauh lebih gampang dilakukan kalau HP masih bisa nyambung ke 2G. Jadi, gimana caranya biar aman? Pertama, cek dan matikan 2G di pengaturan jaringan. Biasanya ada di menu, pengaturan, jaringan dan internet, SIM, preferensi jaringan, nonaktifkan 2G. Kedua, pastikan HP kamu selalu update, karena patch keamanan terbaru dari Google seringkali menutup celah-celah baru yang bisa dimanfaatkan hacker. Ketiga, jangan terlalu mengandalkan SMS OTP. Kalau bisa, pakai aplikasi authenticator atau verifikasi 2 langkah lewat aplikasi, bukan lewat SMS. Dan terakhir, waspadai SMS atau telepon yang mencurigakan. Jangan asal klik link, apalagi yang minta data pribadi atau kode OTP. Jadi, tahu nggak sih, kadang yang kelihatannya jadul dan nggak berbahaya, justru bisa jadi pintu masuk buat kejahatan digital. Sinyal 2G mungkin udah berjasa di masa lalu, tapi di zaman sekarang, dia udah nggak seaman dulu. Kalau HP kamu masih bisa connect ke 2G, lebih baik matikan sekarang juga.
Karena di dunia digital, keamanan bukan soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling waspada. Nah, gimana menurut kamu? Kamu udah coba matikan 2G di HP kamu belum? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya.